Are you ready? Teman pemilih, jumpa lagi dengan kita podcast Ngode Ngobrol Demokrasi. Kali ini kita bersama Mas Fatur dari HMI Cabang Pasuruan. Siap, benar. Monggo diperkenalkan, Mas Fatur siapa Mas namanya? Nama saya Muhammad Fatur Rahim. Kebetulan saya orang Kabupaten Pasuruan dari Nguling. Saya kebetulan menjabat di Ketua Umum HMI Cabang Pasuruan. Oh, HMI Cabang Pasuruan sebagai Ketua Umum. Berarti ini masih kuliah atau sudah lulus? Kebetulan sudah masih di semester 8. Jurusan apa Mas? Teknik Industri. Teknik Industri di Uniwara. Oh, Uniwara. Oke, monggo sekarang kita mulai dari peran mahasiswa dalam melihat demokrasi. Secara umum, sampaikan bagaimana jenengan melihat demokrasi yang ada di Kota Pasuruan saat ini. Menurut saya demokrasi hari ini udah mulai sedikit menurun ya, karena kemarin saya juga sedikit baca demokrasi ini kan dari rakyat untuk rakyat. Nah, sedangkan dengan adanya kejadian pilkada kemarin di Kota Pasuruan, yaitu hanya muncul satu calon. Nah, itu menjadikan bahwa masyarakat sudah mulai berkurang untuk berani menjadikan dirinya, mencalonkan diri untuk tarung gagasan memimpin Kota Pasuruan itu sendiri. Jadi kondisi demokrasi hari ini sedikit menurun. Kalau kemarin-kemarin kan ada 2 calon, 3 calon. Dengan adanya satu calon sekarang di pilkada Kota Pasuruan kemarin, itu kan menjadi harusnya evaluasi kembali. Kenapa masyarakat Kota Pasuruan tidak ada yang mencalonkan diri dan berani untuk memimpin Kota Pasuruan ini tadi? Kenapa kalau menurut sampean? Kira-kira sampean sebagai masyarakat Kabupaten Pasuruan tapi Iya. Gini, sampean sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, kira-kira apa yang menyebabkan adanya paslon tunggal di Kota Pasuruan? Mungkin sudah bisa jadi disetting ataupun sudah jadi minimnya pengetahuan masyarakat ya terkait bahwa politik itu selalu dengan kosti yang tinggi. Oke. Nah, sehingga di Pasuruan ini kan juga politiknya ketokohan juga. Iya. Nah, sehingga misal contoh nih, kita orang mau nyalonkan, saya ini orangnya siapa yuk. Di Pasuruan kan itu masih bisa jadi perhitungan. Nah, sehingga masyarakat yang merasa, meskipun dia merasa dirinya mampu, tapi gara-gara ada hal-hal faktor-faktor seperti ini, ketokohan ini, yang jadikan kita tidak percaya diri. Masyarakat tidak percaya diri. Kosnya besar, kita bukan orangnya siapa-siapa. Kita ini belum terkenal apapun. Nah, itu menjadikan masyarakat takut secara langsung kan. Oh, ini masyarakat yang lebih ke khususnya untuk menjadi calon gitu berarti. Iya. Ya? Kalau masyarakat yang melihat pemilu, masyarakat sebagai pemilih, kira-kira bagaimana melihat hal tersebut? Masyarakat sebagai pemilih ya, melihat paslon tunggal. Paslon tunggal atau melihat jalannya demokrasi di Kota Pasuruan, terutama di pemilu dan pilkada 2024 kemarin. Kalau hasil dari diskusi teman-teman kemarin sih sedikit banyak penurunan, karena kan dari data yang kita baca itu ada yang ikut memilih menurun kisaran 8% ya kalau nggak salah. Partisipasinya menurun. Nah, itu ya karena masyarakat melihat adanya kotak kosong. Kotak kosong ini sedikit menarik sih. Kenapa? Karena kotak kosong ini kan ibarat dia adalah paslon yang nantinya dipilih oleh pemerintah kan untuk menggantikan jika dia yang menang kan gitu. Nah, anehnya kenapa waktu paslon hanya satu? Harusnya kalau memang dia pemilih, meskipun paslon itu ada 2, ini kan ibaratnya gini, masyarakat jika tidak cocok dengan 2 calon, harusnya kotak kosong juga disediakan gitu kan. Nah, karena apa? Ini nanti yang milih pemerintah nih, Kemendagri kan, yang menentukan PLT-nya siapa nanti wali kota. Nah, harusnya itu ada yuk. Sehingga masyarakat hari ini melihat, kalau saya pribadi, ya kita aja mau masuk ke bilik suara, ngapain yuk? Jelas-jelas calonnya sudah satu yuk. Mau pilih calon yang ragu-ragu ini juga nggak jelas. Mau pilih yang satu, meskipun nggak mau, ya adanya ini yang kelihatan yuk. Tapi kan di situ ada Mas, ada kolom kotak kosongnya ini. Iya. Nah, gimana?
akhirnya kan jika kita benar-benar tidak cocok dengan pasangan yang ada, itu kan kita akhirnya memilih kotak kosong. Iya. Nah, sedangkan masyarakat lebih memilih kerja daripada kita ikut pemilihan. Karena apa? Yang pertama, paslonnya cuma satu. Oke. Kita tidak cocok. Ada kotak kosong yang mana itu tidak jelas siapa yang nanti dipilihkan untuk menjadi PLT wali kota. Nah, harapan masyarakat kan ada persaingan gagasan di bagaimana nanti blueprint yang diberikan oleh calon-calon ini tadi memajukan kota Pasuruan. Sedangkan hari ini tidak ada, nggak ada debat kandidat. Adanya pun kayak penyampaian cuman visi misi doang. Iya. Nah, apalagi ini sekelas kota ya, dengan anggaran ada dari APBN, APBD yang diolah untuk memajukan Pasuruan loh. Yang nantinya kebijakannya itu langsung bersentuhan di masyarakat kan. Nah, karena cuma satu, sehingga kita merasa yo ngapain kita datang kan, pasti yang jadi sudah itu. Nah, kotak kosong ini aslinya menarik Bos, tapi aneh loh. Nah, gini, sebagai mahasiswa, berarti hal yang apa yang kira-kira paling mempengaruhi kurangnya gagasan tadi sehingga timbul kotak kosong? Apa sih penyebab utamanya, Mas? Selain gini, kalau tadi ngomong ketokohan, terus ngomong biaya, apakah itu sangat berpengaruh? Silakan. Apakah itu sangat berpengaruh atau ada hal lain? Bisa saja kan gini, kotak kosong kan semua parpol yang ada ini sepakat mengusung calon tersebut. Nah, berarti kan ada apa ya? Ada hal yang menurut jenengan kurang tepat atau kurang disoroti sehingga tidak ada calon seperti apa kita. Nah, ini kan berarti jadi bahan evaluasi partai juga. Oke. Nah, kenapa kok bisa sampai tidak ada regenerasi calon kepemimpinan di tiap-tiap partai? Kan harusnya seperti itu. Karena kalau memang hanya muncul satu orang dengan dukungan seluruh partai, ini kan jadi aneh. Nah, untuk kepartaian mungkin evaluasi dari dulu ya. Dulu kepartaian itu sangat benar-benar membawa visi dan misi kepartaian tersebut. Karena pilkadanya tertutup gitu kan. Nah, sehingga nanti memilih partai, nah nanti nomor urut ini yang ngatur kan partai, kader partai terpilih dengan kualitas yang sudah ditentukan oleh partai, kan gitu. Nah, sedangkan sekarang enggak, kita aja bersaing dengan sesama partai kita. Contoh nih, kita di partai A, ada 4 calon, kita bersaing bukan hanya dengan partai lain, tapi kita sesama partai kita bersaing. Kalau tertutup, kita kan udah diseleksi di partai itu tadi. Dengan tujuan misal nih partai A dengan tujuan masyarakat kecil, ya udah dari ini nanti dipetakan, oh ternyata kualitas terbaik itu namanya Mas Nasrul, ya udah nomor 1. Nanti berapa kursi dapatnya partai A? Oh 2, ya udah berarti 1, 2 ini jadi. Berarti kan secara persaingan kan sangat apa ya, sangat ketat. Berarti iya benar. Kalau secara tertutup sekarang, kalau sekarang iya. Kan, kalau tertutup kan kita tidak bisa bersaing secara terbuka gitu. Kalau internal kan gitu. Kalau sekarang kan bersaingnya secara aktif. Bahkan jenengan tadi menyebutkan bahwa bersaing dengan teman separtai, calon separtai gitu. Terus tadi juga dibilang kalau regenerasinya kurang kan gitu. Benar. Kalau persaingannya kuat kan harusnya regenerasinya bagus, Mas. Nah, itu kita ya mungkin tidak bisa tutup mata juga karena kan per hari ini politik money itu banyak. Politik kan sekarang udah mulai bernilai transaksional yang mana di luar pun kepada masyarakat langsung itu transaksional, di elit-elit kepartaian juga ada transaksionalnya. Kita juga nggak tahu. Sehingga evaluasinya mungkin kenapa tidak ada calon pemimpin dari partai. Kayak kan kita partai ini hanya untuk mengusung bukan memunculkan satu kepemimpinan gitu, tapi cuman akomodir alat untuk membantu orang menjadi seorang pemimpin. Tapi bukan memunculkan gitu. Bukan, tapi akomodir. Iya. Nah, tadi menarik ini tentang transaksional di masyarakat. Sama sebagai mahasiswa pernah tidak melihat hal itu langsung? Pernah ya, pasti mungkin pernah. Cuman memang kan dari kita sih secara pribadi itu pengen melaporkan. Cuman mencari barang bukti itu kan susah. Nah, kebetulan kayak kemarin ada yang
dia membawa dengan bahasa sodakoh ataupun bantuan ya, amal lah bahasanya kan, amplop, tolong dibantu ya paslon ini. Nah, secara langsung kan itu sedikit pembeli lah ya, dengan bahasa aja yang digoreng kan, yang diksinya diganti agar kelihatan lebih baik. Nah, cuman kita mau melaporkan, di pelaporan pun agak lama gitu. Yang pertama waktunya lama, yang kedua keamanan dari masyarakat sendiri itu masih masyarakat banyak yang takut untuk lapor. Untuk lapor. Sama tahu nggak lapornya kemana gitu Mas harusnya? Ya harusnya ke Bawaslu ya, Iya, iya. Panwascam kalau tingkat bawah. Nah, cuman kan keamanan di sosial masyarakat bawah itu beda dengan sanksi sosialnya di masyarakat sendiri berbeda ya. Bener. Jadi memang dari Bawaslu kan bicara oh sudah ada keamanan. Loh, iya, kita juga tahu, tapi masyarakat lebih tahu dia bagaimana hukum sosial di masyarakat bawah ini diterapkan gitu. Kira-kira yang menarik, maksudnya apa sih yang membuat masyarakat itu tertarik? Padahal sudah tahu kalau money politik itu tidak benar, sudah ini efeknya juga jangka panjang. Kenapa mereka masih mau menerima itu, Mas? Nah, ini agak sedikit menarik yang saya temui di kalangan orang-orang berumur ya. Jadi saya pernah diskusi dengan senior-senior yang udah berumur di politik. Beliau yang cuman dia masyarakat umum, bukan orang partai ya, langsung masyarakat. Kenapa sih Pak kok mau dibeli? Ya daripada kita nggak dapat apa-apa, karena kebanyakan orang yang sudah menjabat aksesnya susah. Jadi serapan aspirasi itu tidak sepenuhnya terpenuhi di lingkungan masyarakat langsung. Contoh nih, kita di dapil berapa? Di dapil tidak seluruh dapil ini terserap aspirasinya gitu. Nah, terus dari sikap yang jadi ataupun dewan perwakilan itu tadi ataupun eksekutifnya itu susah dihubungi. Kita melapor susah. Jadi waktu butuh suara kita dia cak-cek benar-benar responsif. Ketika sudah jadi, waduh. Susah untuk aspirasi. Ya, oke. Terus berarti bisa nggak kalau kita menganggap bahwa sosialisasi kita ini sebenarnya sudah masif, sudah sampai di titik bawah, tapi ternyata masyarakatnya ini belum betul-betul memahami soal hal itu, bahwa pentingnya untuk menolak hal tersebut, bahwa money politik ini tidak benar kan itu. Gimana kalau jenengan melihat itu? Ya, apa yang kira-kira kita bisa perbaiki atau gimana? Menurut saya sejauh ini ya kinerja KPU itu udah lumayan maksimal. Terus dengan sosialisasi yang diadakan, cuman memang dari segi pemikiran masyarakat. Sejauh ini secara pribadi saya juga berspekulasi bahwa politik money ini tidak akan selesai ketika orang tua ini masih ada. Terus dalam artian orang tua ini orang yang berumur. Oke. Karena budaya ini sudah mengakar kan. Per hari ini data ini kan pemuda ini menjadi pemilih yang dominan. Nah, peran pemuda di sini nih harus sadar gitu. Kita ini keberatan karena orang tua kita yang kadang menyuruh kan. Ini pilih ini ya. Itu kita kan juga susah gitu. Padahal harusnya dengan asas lu berjudil gitu. Iya. Tapi dengan kegiatannya sangat bertentangan dengan asas tersebut. Nah, sehingga ketika peran pemuda atau mahasiswa hari ini bisa sadar melek politik dan lain sebagainya, kita akan bisa berubah ketika kita sudah jadi orang tua. Di situ kita jangan jadi orang tua yang menuntut atau mengarahkan anaknya, mengintervensi anaknya untuk memilih seseorang, karena kan asasnya lu berjudil. Dengan ada syarat-syaratnya kan, nggak harus 17 tahun kita baru bisa memilih, kan itu udah indikator kedewasaan. Kalau masih ada intervensi dari orang tua, itu kan jadi problem juga nantinya. Intervensi senior ada enggak? Wah, insya Allah aman lah kita kan. Karena mahasiswa itu enaknya dibebas nilai. Kita ini tidak terikat oleh apapun, kita bisa independen. Dan gini, ya independen. Terus berarti kan sampean sudah merasa berperan aktif ya
untuk lumayan. apa yang pernah sama lakukan untuk memberikan pendidikan pemilih yang seharusnya itu peran kita bersama sebenarnya? Ya waktu kemarin di pilkada kota maupun kabupaten kita kan sering ngobrol sama teman-teman kopian lah. Kita juga main game dan lain sebagainya. Nah di sela-sela itu saya juga coba pancing sih teman-teman seangkatan. Gimana pilih siapa? Kenapa kamu milih ini? Nah itu di sana aku carikan gagasan mereka, visi misi mereka. Nah ini loh gagasan calon-calon kita. Kenapa tiba-tiba kamu milih ini? Udah tahu nggak gagasannya? Waktu tak tanya nggak tahu, akhirnya saya carikan kan gagasannya kayak ini. Ayo coba kita diskusikan. Nah dari situ saya merasa kita harus diskusi masalah gagasan yang mereka bawa, karena itu akan menjadi blueprint Pasuruan ke depan. Kalau kita hanya memilih karena dia kaya, karena populer, dia deket dengan kiai ini, deket dengan tokoh ini, deket dengan ini dan lain sebagainya, tapi secara kemampuan kurang mampu, nah itu kan jadi susah juga nanti ke depannya kan. Kalau dari segi penyampaian gagasan visi misi, sebenarnya kan calon sendiri berarti calon itu sudah menyampaikan visi misi. KPU juga sudah memberikan sosialisasi terkait visi misi. Nyampe nggak sih di masyarakat hal-hal seperti itu? Kok sampai repot-repot mencarikan visi misi gitu? Atau sebenarnya masyarakat sudah tidak peduli nih visi misi dari calon atau apa? Nyampe, cuman kan banyak masih apatis gitu. Masyarakat udah agak peduli karena janji-janji politik yang dulu-dulu itu banyak yang merasa terhianati. Janjinya aja terlalu banyak, tapi nggak ada yang ditepatin. Nah itu yang jadi trauma masyarakat. Nah ketika ada masyarakat baru mau nyalon lagi, akhirnya trauma bonding, dia mengulangi hal tersebut karena itu sudah menjadi budaya. Kita janji banyak, oh ya nanti kita bantu dan lain sebagainya. Ternyata waktu jadi udah tinggal lagi. Jadi di masyarakat seperti itu yang terjadi hari ini. Masyarakat sudah lelah ya dengan adanya pemilu. Nah, tapi kan kita nggak boleh pesimis nih Mas sebenarnya. Kita harus tetap melakukan pendidikan, kita harus tetap melakukan pendekatan secara langsung pada masyarakat. Kalau jenengan melihat kita sebagai penyelenggara pemilu, apakah kita sudah cukup dekat dengan masyarakat atau kita masih gagal untuk mendekati masyarakat atau seperti apa? Sejauh ini sudah mulai lumayan lah ya. Cuman yang mulai agak lumayan dekat. Lumayan dekat. Cuman yang agak mulai kurang tersentuh ini di wilayah pendidikan akademisi, perguruan tinggi maupun SMA SMK. Karena kan lebih banyak kegiatan-kegiatan KPU kemarin mengundang tokoh-tokoh organisasi. Bolehlah kita mengundang tokoh-tokoh organisasi, tapi ya kita harus pungkiri bahwa tokoh-tokoh organisasi ini biasanya udah pada melek politik gitu. Yang dibutuhkan ini kan target yang kurang atau belum melek politik di situ, kan gitu. Apalagi pemilih pemula di SMA itu kan belum semasif itu gerakan sosialisasi KPU. Mungkin dipilih dari OSIS. Nah, anak-anak OSIS ini bisa jadi mereka juga melek politik. Orang yang berorgan biasanya lebih peduli pada sosial lingkungan sekitarnya. Kan seperti itu. Tapi orang-orang yang tidak berorgan, dia cuman main-main, pulang sekolah main, tidak pernah berorganisasi. Itu kan kadang mereka cuman ya udah pemilihan, oh ya nyoblos ini, udah pulang. Dan sekarang kan politik money itu jadi hal yang harus, karena sebagai ongkos berangkat ke TPS. Itu juga kita, ini bentar, ongkos berangkat ke TPS, kita kan ke TPS kan cenderung dekat sih Mas kalau kita melihat. Masa sejauh itu sehingga butuh ongkos atau seperti apa? Nah, harusnya tidak ya. Kalau saya pribadi merasa TPS memang dekat gitu. Iya, sebagai masyarakat yang mungkin waktu kita antri di TPS. Nah, kan kita perlu jajan dan lain sebagainya. Itu yang menjadikan politik transaksional ini tadi. Uang berarti saya bisa menggarisbawahi kalau sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk mencoblos ini menurut masyarakat ini cukup lama, sehingga mereka butuh ongkos untuk datang dan jajan untuk menggantikan
kerja mereka kalau yang di kerja sektor informal gitu. Oke, berarti kita punya masukan bahwa seharusnya ini dibuat lebih cepat, lebih dekat dengan masyarakat. Itu di teknisnya. Kalau sebelum bicara di teknis itu, kita tadi dianggap bahwa kelompok masyarakat ini sudah melek politik, sedangkan yang di pemilih pemula khususnya ini kurang tahu dan kita kurang menyentuh di situ. Oke, kira-kira konsep seperti apa yang bisa jenengan tawarkan atau yang bisa jenengan sampaikan kepada kita sebagai penyelenggara pemilu? KPU kurang seperti ini nih, KPU kurang, atau jenengan punya harusnya hal-hal ini yang disentuh seperti konsep seperti apa? Mungkin gini Mas, kalau berbicara teknis ini kan udah bisa panjang ya. Mungkin untuk singkatnya kita fokus di wilayah pendidikan SMA lah ya. Kalau mahasiswa masih bisa update tentang media sosial dan sebagainya ya. SMA pun juga bisa di media sosial, cuman kan mereka butuh pengarahan karena kan secara emosional masih belum benar-benar matang secara dewasa gitu maksudnya. Nah, sehingga untuk KPU mungkin bisa mengadakan sosialisasi yang mana itu nantinya di sekolahan bekerjasama dengan pihak kesiswaan itu mendata anak yang tidak mengikuti ekstrakurikuler yang sifatnya keorganisasian. Nah, itu yang menjadi nanti audien kita, audien KPU. Sehingga didatangkan, nah itu coba ditarik kembali aktifnya anak-anak, ngerti nggak tentang politik, ngerti nggak tentang pemilu pilkada. Kalau anak pramuka, anak OSIS, ini kan udah anak-anak yang aktif memang. Nah ini kita miss ya Mas ya. Maksudnya KPU sebagai penyelenggara seringkali lebih mengutamakan mengundang anak OSIS. Nah itu. Terus termasuk juga mahasiswa. Kita juga mengundang pengurus mahasiswa. Kayak jenengan ini dia pasti sudah sadar banget tentang demokrasi. Terus wacananya juga luas. Harusnya kita lebih mengundang mereka yang tidak aktif ya. Masukan bagi kita ini penyelenggara pemilu. Lupa kita dengan hal-hal seperti itu. Tapi gini, mungkin kita melihatnya dari jenengan sebagai perwakilan mahasiswa, atau OSIS sebagai perwakilan dari siswa sekolah. Mungkin kalian yang lebih dekat dengan mereka. Jadi kita bisa berkolaborasi untuk mengadakan kegiatan atau pendidikan pemilih yang menyentuh mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya tidak tersentuh tentang pendidikan politik. Mereka yang kurang melek terkait organisasi, pentingnya demokrasi. Mereka kan banyak yang tidak seperti itu ya. Oke. Jadi masukan ini buat kita bersama. Siap. Dari HMI pun siap membantu lah nantinya pasti kan. Karena untuk demi menyongsong Indonesia Emas 45 ya. Terus pendapat sampean terkait independensi mahasiswa. Mahasiswa ini harus independen atau harus berpihak atau harus seperti apa? Mahasiswa itu pasti independen. Cuman di independen ini tidak melarang untuk kita terjun di politik. Iya. Jadi independen itu bukan menghalangi hak politik. Iya, betul. Cuman kadang salah kaprah ketika independen ini yang dimaksud saya independen, saya tidak milih siapapun. Nah, itu kan salah. Iya. Jadi gimana? Kita boleh, mahasiswa jadi tim sukses, ikut partai boleh. Karena itu memang harusnya di ranah mahasiswa ini kan memang dikenal oleh kaum muda yang terdidik, kritis dan lain sebagainya. Nah, cuman peran hari ini di Pasuruan, mahasiswa ataupun kaum pemuda ini agak sedikit tergeser. Tergesernya ini oleh kaum orang tua. Orang tua ini menjadi dominan banget ketika berbicara politik. Karena mereka merasa mendalami kehidupan asam garam politik lah. Nah, sedangkan berbicara kapasitas itu bukan pada indikator umur, kan gitu. Ya, betul. Orang bisa menjadi paham ataupun bisa menjadi cerdas ketika dia belajar. Ketika dia bersilaturahmi, berdiskusi, itu kan bisa meningkatkan value-nya masing-masing personal. Tapi bukan umur. Kalau memang seperti itu yang masih diterapkan, pemuda ini akan sedikit geser kan. Nah, independen yang awalnya independen ini ya gara-gara itu. Akhirnya kita menolak untuk ikut partai, menolak untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan, ikut memenangkan. Ya karena dianggap mahasiswa nih, janganlah mahasiswa itu nanti terpengaruh
politik gini. Lah harusnya malah mahasiswa yang ditaruh di situ loh. Perankan mahasiswa dengan maksimal. Karena pengalaman itu penting loh. Kalau hanya orang tua yang mengambil pengalaman ini, kapan mahasiswa itu mau mengerti? Nah, nanti kita akan bertabrakan yang namanya independen dengan pengalaman kita. Itu kan baru kita tahu. Kalau belum pernah bertabrakan, kita merasa kita tidak memilih, itu kita independen kok. Kan gitu akhirnya pemahaman mahasiswa. Gini, kalau tadi kan ketika ada orang tua yang menurut kalian ini nggak bener ya, atau apalah, kurang lah. Kurang. Kok malah menarik diri, lemah dong kalian kan gitu. Harusnya kan semakin didatangi, semakin didekati, semakin dilawan gitu. Kita adu gagasan di situ. Kok malah menarik diri nih? Menarik ini, Mas. Iya, ini Mas. Politik itu kan per hari ini kalau melihat demokrasi ini kan yang dominan itu bukan gagasan. Iya. Tapi kuantitas, bukan kualitas. Oh. Sehingga orang tua ini dirasa bisa membawa kuantitas lebih besar suara daripada anak muda. Oke. Sedangkan per hari ini anak muda itu lebih berbicara gagasan. Kita lebih berbicara blueprint masa depan kepemimpinan Kota Pasuruan. Bukan pada kita membawa nanti tim suksesku ini bawa berapa suara, kan gitu. Yang jadi fokus untuk orang-orang yang nyalon ini tadi. Bukan pada kamu membantu pemikiranku ya, blueprintku kayak gini, gimana kira-kira. Bukan cari teman diskusi tim sukses untuk memenangkan. Iya, cari suara. Nah, cuman tidak menutup kemungkinan bahwa pemuda ini bisa mengambil peran itu. Oke. Sekarang gini, ada dua hal yang saya tarik tadi. Pertama, klaim kasar dari saya, judgement dari saya, jangan alergi dengan orang tua. Sebentar, jangan tidak. Ya. Terus kemudian bahwa kalian ini punya blueprint yang lebih menjanjikan. Lah sekarang saya di KPU sebagai penyelenggara, oke, kita terdiri dari orang-orang tua yang kita terbentur dengan banyak hal sehingga kita bisa dianggap kaku di medsos di mana kita tampil kaku kan gitu, Mas. Kemudian kasih dong masukan ke kita. Orang-orang tua ini harus seperti apa biar lebih dekat dengan kalian sebagai pemuda yang punya gagasan. Kritik dong buat kita atau saran apapun lah. Siap. Kita orang tua yang terbuka, Mas. Iya. Silakan. Jadi hancurkan kita di sini. Mungkin untuk orang-orang tua sekarang ya berikan ruang untuk pemuda-pemuda yang mau tampil. Tidak harus ketua organisasi, tidak harus dia itu anak siapa. Tapi siapapun yang berani untuk mengungkapkan, untuk berperan, berikan ruang. Per hari ini kan terbatasi, pasti melihat ini dari mana? Oh, dari organ ini anak siapa kan? Masih ada embel-embel itu, bukan kamu membawa gagasan apa. Nah ini. Nah untuk KPU sendiri, mungkin hari ini kan Gen Z, udah era Gen Z dan Gen Alpha, yang makin marak nih media sosial. Nah di situ mungkin influencer Gen Z, Gen Alpha ini lebih diikut sertakan di kegiatan-kegiatan KPU dan juga diperankan juga nanti untuk membantu, mungkin masukan, mungkin bisa dikerjasamai lah untuk pemuda-pemuda itu. Kan influencer ini pasti pengikutnya banyak, dia juga tokoh secara tidak langsung di media sosial ya, di dunia maya. Itu pemahaman dari tokoh itu kadang lebih ditangkap oleh Gen Z atau Gen Alpha hari ini daripada dari gurunya sendiri. Daripada guru dari di KPU yang ngomong gak dilihat. Itu. Oke. Jadi kita harusnya menggandeng influencer itu. Iya. Hal-hal seperti ini yang harus kita tangkap sebenarnya. Kita kan sudah tua, kaku dan nggak relevan sebenarnya. Masih relevan lah, Mas. Cuman caranya aja kurang ini update mungkin. Kurang update. Nah, kita mungkin bisa kalau nyenengan sebagai mahasiswa di sini sebagai perwakilan dari kelompok organisasi, mungkin bisalah kita nanti menindaklanjuti hal-hal seperti ini, berkolaborasi. Sangat bisa. Jadi jangan takut ya para mahasiswa, para siswa atau masyarakat biasa lah yang ada di Kota Pasuruan, jangan takut untuk masuk ke kita, sampaikan masukan atau sampaikan ide apapun yang untuk peningkatan demokrasi kita, biar kita tidak apatis, terus partisipasi kita tidak menurun kan? Bener. Karena kita orang yang kaku dan nggak relevan dengan masyarakat sudah kan gitu. Bahkan hal seperti itu aja kita tidak bisa melihat. Oh iya ya, ternyata penting juga kita bekerja sama dengan mahasiswa yang tidak diwadahi
di organisasi manapun itu tidak pernah kita lihat. Kita melihatnya juga sebagai mungkin kegiatan yang seremonial saja, sehingga kalau kegiatan model seperti apa sih Mas yang menurut sampean? Ini terakhir ya, kritik, saran atau masukan apapun, model kegiatan seperti apa yang mendekatkan kita dengan pemuda sebenarnya? Mungkin ya, kalau memang dari sistem KPU itu, kalau sistemnya masih sosialisasi dengan acara seremonial itu agak susah. Tapi kalau nanti bisa menggandeng elemen-elemen pemuda, itu bisa di warung kopi secara langsung ngobrol. Itu lebih efektif sih menurut saya ya. Karena kalau kita harus datang di ruang-ruang seremonial, kita harus bersepatu, kita harus berpakaian rapi, jam sekian. Nah, itu kita kadang juga susah juga ya, terlalu terjadwal, monoton. Dan anak muda kadang kan ini terlalu membosankan kan gitu kira-kira. Tapi kalau di warung kopi kita tiba-tiba hadir, Mas izin minta waktunya sebentar, pendekatan dengan sesama pemuda. Jadi KPU menggandeng anak pemuda, nanti ada dokumentasi. Itu kan lebih mengenal gimana pendapat teman-teman muda nih, lihat ada acara pilkada pemilu ini. Nah, itu kan lebih menangkap nantinya pastinya. Dia bakalan secara tidak langsung, anak ini kan, oh ya, kita kok nggak ada yang tahu ya terkait pemilu pilkada, kok sangat bener-bener apatis gitu kan, dia merasa secara tidak langsung. Cuman kalau acara seremonial sosialisasi, ya udah kita merasa bisa diem aja, dengerin, kayak cuman dengerin don, oh ya udah pulang makan, udah selesai. Ada KPU ada. Iya, jadi udah hal-hal seremonial ini mungkin agak dikurangi kembali, tapi ganti tipe dengan langsung terjun di masyarakat. Masuk. Jadi KPU bukan cuma seremonial, ikut kayak caleg berkampanye di bawah. Oke. Untuk mensosialisasikan itu tadi. Oke, biar kita nggak ada, kita harus turun langsung ke masyarakat gitu. Nggak hanya calon yang turun. Iya, benar. Terima kasih sudah hadir di sini, menyempatkan waktunya Mas. Oke, teman pemilih, kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Untuk ini kita akhiri. Terima kasih, dadah. KPU ada.